Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya memutuskan untuk memperkenalkan diri, ya. Jadi awalnya, ya udahlah gitu ya, siapalah saya gitu ya. Tapi mungkin, sejak, podcast saya pertama kali ada, yaitu, awal Mei, 3 Mei ya, sampai sekarang itu Mei, Juni, Juli, mau Agustus, udah 3 bulan gitu. Yang nonton udah lumayan banyak, berdasarkan analitik itu udah ada 24.000, nggak terlalu banyak ya, tapi ya dibanding artis ya jauh lah ya gitu. Jadi, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya gitu, "Ini siapa sih pede banget bikin podcast?" Gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk memperkenalkan diri, ya, saya Hera, anak saya 2, yang pertama umur 20 tahun, yang kedua, nanti September umur 14, dua-duanya laki-laki, gitu. Jadi, background saya dulu ya, saya ini, reporter, pernah kerja di TV sebagai reporter, dan juga pernah jadi presenter juga untuk sebuah acara budaya, ya. Terus, sekitar 2 tahun di situ, lalu saya menikah di usia 5 bulan, saya resign karena, pekerjaan di TV itu ada shift ya, 24 jam, ada 3 shift. Untuk perempuan sih memang hanya dengan shift 2, yaitu jam, 5 sore sampai jam 10 malam kalau nggak salah shift-nya ya. Tapi ya dengan kita, apa, nulis, lalu, ngedit segala macam, ada editornya ada lagi, itu pulangnya bisa tengah malam gitu. Akhirnya saya resign. Setelah resign, saya kerja di bank, di corporate communication, hanya setahun, karena, ternyata saya nggak betah, gitu ya. Banyak pekerjaan yang sifatnya administrasi, sementara saya udah enjoy banget kerja keluar, ketemu orang, every day is a new day gitu ya, ketemu orang, belajar sesuatu, tentang berita, tentang segala macam, lalu saya harus duduk di belakang meja dan, kerjaannya lebih banyak paperwork gitu ya. Jadi akhirnya saya keluar lagi, saya masuk ke majalah, majalah wanita gitu, sebagai reporter juga. Di situ saya menemukan lagi dunia saya, dunia ketemu orang gitu ya, bertanya-tanya. Karena sebetulnya kalau dari sisi karakter saya itu, listener tipenya ya, bukan chatter, bukan orang yang senang ngobrol, cerita-cerita gitu. Saya lebih ke listener sebetulnya gitu. Orang ngomong saya dengerin, saya catat gitu. Saya senang dan saya senang membagikan informasi itu ke orang juga, gitu. Tapi again 5 tahun di majalah, saya harus resign lagi karena, alasannya domestik banget, karena saya anak kedua saya lahir umur 1 tahun, kita nggak dapat mbak yang bagus, akhirnya saya ngalah, saya di rumah, gitu. Sempet jadi kontributor juga untuk majalah yang tempat saya kerja dan untuk majalah lain juga, grup majalah lain juga, gitu. Tapi sempet waktu itu sebulan tuh bisa dapat 4 5 pekerjaan menulis gitu sebagai kontributor. Tapi tahun berapa ya? pertengahan 2010-an, 15, 16 gitu, kayaknya, cetak, pamornya udah mulai turun ya, orang udah mulai beralih ke digital. Makanya pekerjaan kontributor akhirnya dihilangkan. Saya nggak dapat kerjaan lagi gitu. Ya itu udah nggak apa-apa, saya fokus ngurus anak, sempat berbisnis juga, tapi ternyata berbisnis nggak gampang dan akhirnya saya nyerah juga sebelum merugi total, tokonya ada 2 saya tutup, gitu. Dan akhirnya setelah anak saya yang kecil, masuk SMP ya, saya pikir udah nggak terlalu butuh perhatian saya kayak dulu zaman SD ya, yang musti diingetin PR, musti bantu dia ngerjain PR, begitu SMP tuh semua udah berjalan sesuai dengan ya dia tanggung jawabnya udah lebih ya sebagai anak, teenager gitu ya. Lalu saya mau kerja lagi, kerja di mana ya yang mempekerjakan saya yang usianya hampir 50 tahun ini gitu. Akhirnya apa, saya mau balik ke passion saya mau wawancara orang, gitu ya. Dan sekarang dimudahkan dengan teknologi, dengan adanya YouTube, gitu. Terus suami saya bilang, "Boleh boleh," gitu. Dan kita mulai dengan alat yang sangat murah ini, kameranya kecil, mic-nya dari dulu begini, belum ganti yang clipper gitu ya. Dan sampai saat ini udah 20 gitu yang saya wawancara dan saya senang banget gitu, karena itu teman-teman saya. Kenapa saya pilih podcast gitu ya, eee kita ini kan apalagi generasi anak-anak kita itu kayaknya tuh, butuh sosok gitu ya, untuk dia,
look up, untuk dia berkaca, aku pengen kayak dia gitu. Dan buat saya cari idola itu nggak perlu jauh-jauh gitu. Kita punya temen yang hebat, punya saudara yang hebat gitu lah. Mau idolain penyanyi boleh gitu ya, jadi penyanyi gitu. Cuman, kalau saya buat saya nama idola itu, kita mau kayak dia gitu. Tapi kalau mau jadi penyanyi tapi, mohon maaf suaranya nggak bagus gimana? Gitu ya. Jadi apa aja, kita bisa belajar dari orang sekeliling kita mau lebih baik, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita jadikan contoh gitu. Dalam hal bisnis ya, dalam hal karir, dalam hal kehidupan, gimana orang struggling. Ada teman saya yang apa, cancer survival, ada teman saya yang berjuang untuk punya anak. Itu semua hal bisa kita pelajari dari mereka dan bisa membuat kita lebih membumi ya, lebih humble gitu. Ada orang yang berjuang ini itu. Kita harusnya belajar dari mereka, ketegarannya, kita juga mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Itu aja sih sebetulnya, ya, tujuannya, gitu. Jadi saya terima kasih banget karena ternyata dari analitik ya, yang nonton saya itu, udah bukan lagi subscriber, unsubscribe-nya lebih banyak yang nonton saya daripada teman-teman saya yang subscribe, gitu. Ya, jadi, pernah juga, ya ini ada suka dukanya baru sebentar tapi ya ada juga yang protes karena saya wawancara tuh sambil saya ngeliatin alat laptop gitu, karena saya ngerjainnya sendiri, gitu ya. Pernah juga gagal karena saya ngerjainnya sendiri ya, sambil lihat alat gitu dan ternyata suara saya nggak masuk, saya nggak bisa ngecek. Yang ada suara teman saya, narasumbernya. Akhirnya apa, dia kayak ngomong sendiri dan itu sampai sekarang belum bisa tayang. Saya bingung gimana ngebenerinnya, gitu. Jadi mohon maaf, ini seadanya banget, tapi tujuannya adalah supaya, kita bisa sama-sama belajar, gitu ya, dari orang lain. Nambah informasi dikit, bisa lebih pinter dikit, lebih tahu dikit gitu. Karena baca mungkin udah males gitu ya, lebih enak diceritain orang gitu kalau saya ya, oh gitu gitu gitu. Baca sih, masih ya, tapi yang saya sifatnya fiksi, hiburan gitu-gitu aja. Tapi kalau pengetahuan tentang bisnis ini itu, saya tuh kalau baca, wah bukan ini saya ya, jadinya lebih enak ceritain orang tuh, oh gitu, gitu loh. Bisa belajar dari situ, gitu. Dan sebagai wartawan saya selalu punya catatan, makanya kadang-kadang saya nyatet juga, gitu ya. Oh ya, dan selama ini saya tuh, karena saya takut, gagal dalam, proses recordingnya saya dibantu sama anak saya, yang saat ini kelas 3 SMP itu. Jadi dia jadi operator, gitu. Jadi dia kadang-kadang penting banget loh perannya dia gitu, kadang-kadang "Ibu, ini mic-nya Ibu nggak bunyi loh." Oke. Maka kadang-kadang kalau teman-teman lihat ada, "Sorry ya, kita lanjut lagi." Itu biasanya karena ada suara hilang gitu ya. Ya maklum aja karena ini bukan yang profesional, ini kita mulai dari awal banget gitu ya. Saya cuman doanya supaya satu, informasi ini bisa berguna buat semua, siapapun. Yang kedua, saya bisa dapat narasumber yang bagus supaya teman-teman saya sendiri bisa juga belajar dari mereka, gitu ya. Dan supaya, tentunya cita-cita ada, jadi, podcast ini bisa maju ya dan, apa, bisa menghasilkan juga gitu. Banyak juga kan orang yang dapat uang dari podcast, saya nggak bohong. Saya berharap itu akan terjadi suatu saat sama saya. Tapi ya gitu, saya bikin dengan sepenuh hati, pilih narasumber yang bagus ya. Saat ini sih so far cuman teman-teman saya aja yang datang gitu ya. Belum merambah ke artis atau kemana pun gitu. Dan, itu tadi, saya nggak bahas artis gitu ya, belum karena narasumbernya nggak ada. Kalaupun ada suatu saat nanti, mudah-mudahan saya bisa ambil hal-hal positif dari apa yang mereka alami, seperti juga teman-teman saya yang lain yang, kurang terkenal gitu ya. Terus, ini udah berapa lama? 9 menit? Ya lumayan. Oke jadi, kayak gitu lah teman-teman ya, hari ini saya memutuskan untuk memperkenalkan diri. Tadinya tuh, eee, ya udahlah nggak penting juga siapa saya gitu, karena memang niatnya dari awal ya itu, pengen supaya teman-teman belajar dari orang-orang sekitar saya yang bukan siapa-siapa, tapi buat saya mereka orang hebat, gitu. Ya, doain, tolong didukung, apa, podcast saya ini. Mungkin bisa di-subscribe, ditonton ya, sama-sama belajar kita dari orang-orang itu. Dan, ya nggak bohong juga, siapa tahu ini bisa menghasilkan.
ya, dan, suatu saat bisa profesional, bisa dilakukan di studio karena ini di rumah masih ya, jadi saya nggak kemana-mana. Kalau studio kan ada biayanya, musti sewa segala macam, dan mudah-mudahan nanti alatnya bisa lebih bagus lagi, ya, supaya teman-teman lebih enak nontonnya, nggak ada jeda-jeda, nggak kepotong-kepotong karena, maaf ada masalah," karena suaranya nggak kedengeran, gitu ya. Jadi bisa maju terus dan yang penting saya bisa dapat narasumber yang bagus yang mau mendukung saya. Jadi besok-besok isinya nggak cuma podcast, mungkin ada masak, ada, jalan-jalan saya juga kemarin ada ya gitu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya informatif supaya kita semua, bisa nambah pengetahuan dikit lah ya, gitu. Oke, thank you banget yang udah nonton ya, eee udah saat ini udah 24.000, mostly yang tidak subscribe, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti ke depannya lebih bisa diterima ya, dan itu tadi, harus dapat narasumber yang bagus-bagus. Oke, makasih ya teman-teman, bye-bye.